Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haldayanti dengan NIM 231011622020. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi fonemik. Adapun peta konsep yang telah saya buat seperti ini. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian fonemik. Nah, apa sih fonemik itu? Fonemik adalah kajian atau analisa bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu identifikasi fonem dan distribusinya. Identifikasi fonem dan distribusinya. Dasar bukti identitas fonem adalah apa yang dapat kita sebut fungsi pembeda sebagai sifat khas fonem. Lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah sebuah bunyi merupakan fonem atau bukan? Yaitu cari sebuah satuan bahasa atau bisa berupa sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut. Lalu bandingkan dengan satuan bahasa yang mirip dengan satuan yang pertama tadi. Kalau ternyata kedua satuan tersebut memiliki makna yang berbeda, maka bunyi tersebut adalah sebuah fonem. Karena fungsi fonem tersebut kan memang untuk sebagai pembeda. Jadi untuk membuktikan sebuah bunyi itu merupakan fonem atau bukan, yaitu harus dicari dan dibandingkan dengan pasangan minimalnya. Distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut satuan kata atau morfem. Secara umum, biasanya fonem ini berada di awal kata, tengah kata, dan akhir kata. Contohnya itu seperti fonem I pada awal kata, yaitu ada kata ikan. Kalau di tengah ada kata pintu. Kalau di akhir ada kata api. Contoh fonem E berada di awal yaitu ekor, berada di tengah seperti nenek, berada di akhir sore. Maksudnya fonem E yang berada di akhir contohnya seperti sore. Kemudian ada juga contoh lain yaitu fonem A. Fonem A contohnya di awal yaitu anak. Contoh fonem A di tengah yaitu contohnya seperti drama, A-nya di tengah kan. Kalau contoh fonem A di akhir contohnya seperti kota. Nah, A-nya itu berada di akhir kata. Selanjutnya yaitu distribusi diftong. Yaitu ada diftong au itu menduduki posisi di akhir. Contohnya seperti diftong au, contohnya seperti pulau. Nah, itu harusnya kan itu ejanya itu P U L A U. Kita dibaca pulau. Tetapi yang bagian au-nya itu au sering jadi itu dibaca pulau. Diftong au-nya itu berada di pulau yang bagian akhirnya yang au, pulau. Tetapi diftong au ini tidak menduduki posisi tengah. Kemudian ada diftong ai itu hanya menduduki posisi akhir juga. Contohnya seperti pantai, landai, pantai,
harusnya itu kan ai ujungnya, pantai. Tapi diftongnya itu berada itu di akhir, ai gitu. Jadi pantai, landai gitu. Itu tidak bisa menduduki posisi awal dan tengah. Kemudian ada diftong oi. Nah, itu hanya menduduki posisi akhir juga. Contohnya seperti sekoi, amboi. Itu ada oi, sekoi, amboi seperti itu. Tidak bisa menduduki posisi awal dan tengah. Kemudian ada diftong ei, juga menduduki pada posisi akhir. Contohnya seperti survei. Itu kan ei, survei seperti itu. Itu tidak menduduki posisi awal dan tengah juga. Selanjutnya yaitu distribusi konsonan. Fonemnya itu banyak, tetapi saya akan mengambil tiga fonem sebagai contoh. Yang pertama itu ada fonem P, itu yang berada di awal, contohnya seperti pasang. Berada di tengah, contohnya seperti apa. Kalau fonem P berada di akhir, contohnya seperti siap, P-nya di akhir. Kemudian ada fonem B, kalau berada di awal, contohnya seperti bahasa. Kalau berada di tengah, contohnya seperti sebut. Kalau itu sebut, SEB, nah B-nya itu di tengah, UT, sebut. Kalau berada di akhir, contohnya seperti adab, B-nya di akhir. Fonem T, contohnya seperti yang berada di awal, tali. Kalau berada di tengah, contohnya seperti mata. Kalau di akhir, contohnya seperti rapat. Itu T-nya di akhir. Identifikasi dan distribusi fonem. Alofon dapat dikatakan sebagai variasi bunyi yang terdapat pada sebuah fonem. Alofon pada dasarnya tidak memiliki makna yang berbeda dan hanya merupakan variasi bunyi suara yang terdapat pada fonem yang sama. Identifikasi dan distribusi alofon. Alofon dapat dikatakan sebagai variasi bunyi yang terdapat pada sebuah fonem. Alofon pada dasarnya tidak memiliki makna yang berbeda, hanya saja sebagai variasi bunyi suara yang terdapat pada fonem yang sama. Kemudian adapun karakteristik alofon yang dipengaruhi oleh, yang pertama ada variasi dialek, yang kedua ada variasi aksen, yang ketiga ada situasi sosial, yang keempat ada ukuran dan bentuk artikulator. Kemudian ada gugus dan deret fonem. Gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda tetapi berada dalam satu silabel atau suku kata. Sedangkan deret fonem adalah dua fonem yang berbeda meskipun berada dalam silabel yang berbeda tetapi letaknya itu berdampingan. Selanjutnya yaitu gugus dan deret vokal. Gugus vokal itu sama dengan diftong. Adapun diftong yang tercatat dalam bahasa Indonesia yaitu ada ai atau ai, ada au, au, ada oi, oi, dan ei, ei. Contoh katanya seperti ai santai, oi sepoi, terus au pulau, ei contohnya seperti survei. Adapun seperti deret vokal adalah dua huruf vokal yang berdampingan namun terletak pada silabel yang berbeda.
Contohnya yaitu ada au seperti pada kata au seperti pada kata laut, daun, ai seperti kata kain, kait. Lalu ada au seperti pada kata kaos dan laos. Ua atau ua seperti pada kata luar, kuat. Terus ada ue itu seperti pada kata kue. Ada ui seperti pada kata puing, sulit. Ada ia seperti pada kata siar dan kiat. Selanjutnya yaitu gugus dan deret konsonan. Gugus konsonan disebut juga dengan klaster. Yang ada dalam bahasa Indonesia adalah seperti BR seperti pada kata Brahma, labrak, BL seperti pada kata blanko, belusukan, BY seperti pada kata objektif dan ambyar, DR seperti pada kata drama, Dracula, seperti itu. Deret konsonan adalah gabungan dua konsonan yang terdapat pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan. Contohnya seperti BD seperti pada kata sabda, BH seperti pada syubhat, BL seperti pada kata kiblat, HK seperti pada kata mahkamah, HL seperti pada kata bahla, bahlul, HM seperti pada kata tahmid, HT seperti pada kata tahta, dan KB seperti pada kata takbir akbar, seperti itu. Habislah sudah dari materi fonemik tersebut. Kesimpulan dari materi fonemik ini yaitu adalah fonemik merupakan kajian yang membahas tentang fonem-fonem yang terdapat dalam suatu bahasa. Fonem adalah unit terkecil dalam sebuah sistem bunyi yang dapat membedakan makna antara satu kata dengan kata lainnya dalam bahasa tersebut. Dengan pemahaman yang baik terhadap fonemik, kita dapat memahami perbedaan arti antara kata-kata dalam bahasa tersebut dan menguasai sistem bunyi bahasa dengan lebih baik. Sekian dari saya, salah hilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.